Kram kaki bisa datang tiba-tiba. Kadang saat kita sedang tidur nyenyak, atau justru ketika sedang duduk santai menonton televisi, rasanya menusuk, seperti otot tertarik dan sulit dilepas. Apalagi bagi lansia usia 60 tahun ke atas, kram kaki bukan cuma sekadar gangguan ringan, tapi bisa membuat aktivitas terganggu, tidur tak nyenyak, bahkan berdampak pada keseimbangan tubuh. Maka dari itu, penting sekali untuk tahu makanan apa saja yang bisa membantu mencegah kram kaki. Karena ternyata apa yang kita makan setiap hari sangat berpengaruh besar pada kondisi otot tubuh, termasuk otot kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan bahas hal yang sangat penting, terutama bagi Bapak Ibu usia 60 tahun ke atas, yaitu jenis makanan yang bisa membantu menghindari kram kaki. Kita akan kupas tuntas dari penyebab kram kaki, lalu kita masuk ke makanan-makanan apa saja yang aman, enak, dan mudah didapat di sekitar kita, bahkan di pasar tradisional. Jadi begini, kram kaki biasanya terjadi karena beberapa hal. Bisa karena kekurangan mineral penting seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Bisa juga karena dehidrasi alias kurang minum. Bisa juga karena peredaran darah yang tidak lancar, terutama pada bagian kaki yang jarang digerakkan. Nah, yang menarik adalah semua penyebab itu bisa dikurangi dengan pola makan yang tepat. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu makanan yang bisa membantu mencegah kram, sekaligus memperkuat otot dan peredaran darah. Yang pertama adalah pisang. Siapa sangka buah yang murah dan mudah didapat ini adalah sumber kalium alami yang sangat baik. Kalium membantu menjaga fungsi otot dan saraf. Pisang juga mengandung magnesium dan vitamin B6 yang membantu otot lebih rileks dan tidak mudah kram. Kalau Bapak Ibu rajin makan 1 atau 2 pisang sehari, terutama di pagi hari atau sebagai camilan sore, ini sangat membantu mengurangi risiko kram. Lalu yang kedua, ada alpukat. Buah satu ini juga kaya kalium dan magnesium, bahkan lebih tinggi dari pisang. Alpukat juga mengandung lemak sehat yang baik untuk jantung dan pembuluh darah, karena aliran darah yang lancar itu kunci untuk mencegah otot tegang. Kalau suka, alpukat bisa dikonsumsi sebagai jus tanpa gula atau dijadikan campuran salad. Berikutnya, ada sayur bayam. Nah, sayur hijau ini banyak mengandung magnesium dan kalsium alami. Magnesium sangat penting untuk mengatur kontraksi otot. Ketika tubuh kekurangan magnesium, otot akan lebih mudah kram. Bayam bisa ditumis ringan, dibuat sayur bening, atau bahkan dicampur ke dalam smoothie hijau. Kemudian ada juga yogurt atau susu rendah lemak. Produk susu mengandung kalsium dan vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan otot. Tapi perlu diingat ya, bagi yang punya intoleransi laktosa atau masalah pencernaan saat minum susu, bisa pilih yogurt yang rendah gula atau alternatif dari susu nabati yang difortifikasi kalsium seperti susu almond atau susu kedelai. Tak kalah penting, air kelapa. Ini bukan hanya menyegarkan, tapi juga mengandung elektrolit seperti kalium dan magnesium. Bagi lansia yang sering keringatan atau kehilangan cairan karena cuaca panas, air kelapa bisa membantu mengganti elektrolit yang hilang. Minum air kelapa 2-3 kali seminggu bisa membantu menjaga keseimbangan cairan dan menghindari dehidrasi yang bisa picu kram. Kemudian ada kacang-kacangan, seperti kacang almond, kacang mede, atau kacang tanah rebus. Ini sumber magnesium dan protein yang sangat baik untuk otot. Tapi konsumsinya jangan berlebihan ya, karena kacang juga mengandung lemak. Cukup 1 genggam kecil per hari sebagai camilan sehat. Jangan lupa juga pada ubi jalar. Ubi bukan hanya kaya serat dan vitamin, tapi juga mengandung kalium dan magnesium dalam jumlah yang cukup tinggi. Ubi bisa direbus, dikukus, atau dibuat kolak rendah gula sebagai menu sarapan atau selingan.
Berikutnya, semangka. Buah ini mengandung banyak air dan juga kalium. Sangat cocok bagi lansia yang sering lupa minum air putih, karena semangka bisa membantu tubuh tetap terhidrasi. Otot yang kekurangan cairan sangat mudah mengalami kram. Selain itu, ikan seperti salmon atau sarden. Ikan ini mengandung omega-3 yang membantu memperlancar peredaran darah. Dengan aliran darah yang lancar, suplai oksigen ke otot pun terjaga. Jadi risiko kram bisa dikurangi. Dan terakhir, jangan lupakan air putih. Ini mungkin terdengar sepele, tapi banyak sekali lansia yang tidak sadar bahwa mereka kurang minum. Tubuh yang kekurangan cairan akan menarik cairan dari otot, sehingga membuat otot mudah kram. Jadi, pastikan Bapak Ibu minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air putih setiap hari, meskipun tidak merasa haus. Nah, itu tadi beberapa jenis makanan yang bisa membantu mencegah kram kaki. Tapi ingat, selain makanannya, gaya hidup juga sangat penting. Coba usahakan untuk tetap aktif bergerak setiap hari. Bisa dengan jalan kaki ringan di pagi hari, atau senam sederhana di rumah. Gerakan ringan ini akan membantu melancarkan aliran darah dan menjaga otot tetap fleksibel. Kram kaki memang menyakitkan, tapi bukan sesuatu yang harus ditoleransi terus-menerus. Dengan mengatur asupan makanan dan menjaga pola hidup sehat, kram bisa dicegah dan dikurangi. Dan kabar baiknya, semua makanan yang kita bahas tadi mudah ditemukan, terjangkau, dan cocok untuk usia lanjut. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Yuk, mulai perhatikan apa yang kita konsumsi setiap hari, karena sehat itu dimulai dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Terima kasih sudah menyimak, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.